Makin banyak orang Indonesia yang aktif di internet, peluang penipuan digital juga semakin marak. Data OJK mencatat, sampai 31 Oktober 2025 sudah ada 323.000 laporan ke Indonesia Anti-Scam Center. Kalau di rata-rata, hampir 1.000 orang per hari menjadi korban. Apabila dibandingkan dengan negara tetangga, angkanya jauh berbeda. Modus penipuan yang dilakukan beragam, mulai dari penipuan saat transaksi di marketplace, sampai fake call yang pakai wajah atau suara palsu hasil rekayasa AI. Selain itu, ada juga barcode palsu mirip kris, penipuan berkedok cinta alias love scamming, sampai file aplikasi yang diam-diam nyolong data pribadi korban. Akibatnya, makin sulit bedain mana yang asli dan mana yang tipu-tipu. Menurut Deputi Direktur Otoritas Jasa Keuangan Dahniel Apriyat, angka penipuan digital di Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia. Pernyataan itu ia sampaikan saat tampil di TikTok Live Tempo bareng Kaltim Volts pada 25 November 2025. Memang kalau platform itu paling banyak kita di sosial media ya. Jadi sosial media itu paling banyak sebagai pintu masuk penipuan. Jadi bisa di Facebook, bisa di Instagram, bisa di sini nih di TikTok gitu kan. Itu paling banyak menjadi pintu masuk dari penipuan. Global Anti-Scam Alliance atau GASA lewat laporan State of Scams in Indonesia 2025 mengungkapkan, 2 dari 3 orang dewasa di Indonesia menjadi korban penipuan dalam setahun terakhir. Dengan rata-rata 55 kali paparan penipuan per orang per tahun. Total kerugian yang tercatat sebesar 49 triliun rupiah. Kalau dihitung per orang dalam setahun, kerugian mencapai sekitar 1,7 juta rupiah. Survei GASA ke 1.000 orang dewasa di Indonesia menunjukkan maraknya penipuan digital terjadi karena kita punya populasi pengguna internet yang sangat besar. Dampaknya, penipuan digital dianggap menjadi ancaman sistemik, bisa menurunkan kepercayaan konsumen, mengganggu kesejahteraan, dan bikin ekonomi digital melambat. Indonesia sudah membentuk Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, gabungan OJK dan kepolisian yang bertugas mengejar dan menutup ruang gerak para penipu digital. Karena itu, kalau kamu atau orang sekitar jadi korban, lapor cepat ke iasc.ojk.go.id. Semakin cepat lapornya, semakin besar peluang uang kamu bisa diselamatkan dan rekening penipu bisa langsung diblokir. Sebagai pengguna internet, kita juga perlu pasang radar lebih tinggi. Selalu cek ulang kalau ada telepon atau pesan yang terasa janggal, minta data, atau kasih tawar yang too good to be true. Biasakan verifikasi, jangan buru-buru klik atau kasih data pribadi. Dengan langkah sederhana kayak gini, ruang digital kita jadi lebih aman dan kita nggak gampang dijadikan sasaran empuk penipu.